KDM King Deddy Mulyono ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Abang Gagi berani kirim ke barak. Lagi rame sentilan Rocky Gerung terhadap Kang Deddy Mulyadi yang menyebutnya KDM itu Kang Deddy Mulyono. Dia menyentil kebijakan Kang Deddy terkait kebijakannya mengirim siswa nakal atau bermasalah ke barak militer. Dan dia berasumsi bahwa di barak militer itu hanya mendisiplinkan tubuh, bukan untuk menjadikan siswa itu berpikir. Dan dia mengatakan bahwa kebijakan Kang Deddy mengirim siswa ke barak militer itu merupakan pemikiran yang dangkal dari seorang KDM. Kemudian Bapak Aing dengan lantangnya membalas kritikan Rocky Gerung tersebut dengan ungkapan yang sangat menohok sekali. Bagaimana tanggapan Bapak Aing? Kita simak ya. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Nah, mantap Bapak Aing. Lebih baik disebut pikiran dangkal, tapi melahirkan berbagai macam kebijakan yang membahagiakan rakyat. Dan dengan melangkah, hidup akan lebih berarti daripada terlalu banyak teori, akhirnya buat pusing masyarakat. Dan kali ini kayaknya Rocky Gerung ini salah mengkritik ya. Selain itu, warganet juga akhirnya bereaksi keras terhadap pernyataan Rocky Gerung tersebut. Nah, bagaimana sikap dari para netizen? Yuk kita simak sama-sama. Lu Rocky turun ke lapangan biar lu tahu apa korelasi antara mendisiplinkan fisik dengan cara berpikir. Kalau fisiknya aja tidak disiplin, bagaimana dia bisa berpikir dengan baik? Dia bernalar dengan sehat. Malamnya begadang, main game sampai larut malam, ya kan? Gimana dia mau berpikir baik, mau berpikir sehat? Yang ada besoknya tawuran lagi. Nah, di barak militer itu semua diatur, fisiknya dibina. Dengan fisiknya dibina, kedisiplinannya dibina, maka melahirkan cara berpikir yang sehat. Itulah fungsi anak-anak dimasukkan ke barak militer, dan itu memang sudah teruji, sudah dirasakan oleh anak-anak yang masuk di barak militer gitu loh. Rok lu mah apa namanya itu bernarasi anak TK tapi menggunakan bahasa mahasiswa gitu loh, biar kelihatan keren doang, tapi lu nggak ngerti esensi sesungguhnya gitu loh. Rok turunlah ke lapangan Rok, biar lu tahu gitu loh akar masalahnya itu apa. Rocky ampun gerung. Sahabat, saya suka dengan pemikiran dekonstruksionis Bung Rocky ya, dan kita tahu bahwa Rocky Gerung memang cerdas, tetapi izinkan kali ini saya berbeda dengan pikirannya. Nah, Rocky Gerung menilai bahwa anak-anak seharusnya diberi pendekatan humanis, bukan dibina ala militer. Kritik ini terdengar berkelas dan filosofis seperti biasanya ya, namun perlu kita uji ulang secara ilmiah, empiris, dan kontekstual. Nah, kritik Rocky Gerung tampaknya mengasumsikan bahwa semua hal yang berbau militer identik dengan kekerasan atau represi. Ini adalah generalisasi yang tidak selalu benar. Dalam praktek pedagogi modern dikenal istilah structures disiplin, yakni pola pendidikan yang menekankan aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi yang jelas. Prinsip yang juga berlaku dalam pelatihan militer, namun bukan berarti bersifat represif. Contoh nyata, banyak program military style camp di negara-negara seperti Skandinavia yang justru digunakan untuk menata ulang perilaku remaja dengan pendekatan rutin, reflection, dan responsibility. Nah, pendidikan humanis bukan berarti selalu lembut dan permisif. Paulo Freire ya, tokoh besar pendidikan kritis, menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari struktur destruktif, termasuk kebiasaan buruk, kekerasan, bahkan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jika barak digunakan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memfasilitasi reedukasi moral, maka sesungguhnya itu bagian dari pembebasan, bukan represi. Justru anak-anak bermasalah yang dibiarkan tanpa pola, tanpa batas, dan tanpa intervensi lebih berisiko kehilangan masa depan. Barak dalam konteks ini menjadi metafora ruang pemulihan, bukan ruang kekerasan. Pendekatan sekolah konvensional telah gagal pada sebagian anak, terutama mereka yang terpapar kekerasan, geng motor, narkoba, dan broken home.
Nah, pendidikan alternatif berbasis lingkungan yang tegas, ya, bukan kasar maksudnya, bisa menjadi solusi bagi sebagian kecil yang tidak bisa ditangani oleh metode pedagogik biasa. Jika Bung Rocky menganjurkan pendekatan filosofis yang ideal, maka pendekatan Kang Deddy Mulyadi adalah solusi operasional di lapangan dan tentunya di dunia nyata. Solusi ideal kadang tidak cukup menyentuh anak-anak yang hidup dalam kekacauan sosial dan psikologis, ya. Nah, mengapa tidak melihat barak sebagai jembatan? Bukan akhir dari pendidikan. Anak-anak tentu masuk barak tidak harus tinggal di sana selamanya. Mereka bisa kembali ke sistem formal setelah melalui fase pembinaan. Dalam teori intervensi sosial atau social work theory, kadang dibutuhkan ruang isolasi edukatif untuk memutuskan siklus destruktif, mirip seperti rehabilitasi narkoba atau terapi trauma. Nah, sahabatku, Rocky Gerung selalu piawai dalam menyodorkan kritik bernas, ya, kritik tajam. Tetapi kritik yang baik juga harus adil dalam memahami konteks dalam realitas di lapangan. Dalam situasi darurat karakter remaja, kita tidak bisa hanya mengandalkan retorika filsafat, melainkan harus hadir dengan solusi alternatif yang terukur. Kebijakan barak bukanlah bentuk penghukuman, melainkan bentuk intervensi sosial yang bisa dikembangkan, diawasi, dan dievaluasi secara ilmiah, bukan dicontoh secara ideologis. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan di komentar ya.